Jadi hampir semua, elemen, bangsa waktu itu memang sudah, menolak Soeharto ya. Iya, yang paling Oh. berat memang kan intimidasi, sehingga orang menjadi nggak Bahkan bebas ancaman gitu. nyawa ya? Ya, ancaman nyawa dan, eee eee, ya kita di kampus waktu itu kan sebetulnya nggak sebebas sekarang ya. Iya, iya. Ngomong, tentang Soeharto aja kita dulu itu Mhm. agak takut ya. Betul, Itu agak iya. takut itu, Diskusi politik apalagi kalau iya. diskusi-diskusi politik ya. Mhm. Nah memang gini, di kampus itu, kampus kami itu, sejak lama sudah agak alergi dengan Orde Baru. Ya, Oke, karena ya, ya. sebenarnya dimulai dengan, kasus HKBP. Jar, aku, kepingin, kau share juga soal karena pada saat itu ada di TKP soal kuda tuli. Tetapi sebelum sampai ke situ, sebelum aku juga lupa ya, eee, ketika kau cerita soal bagaimana negara ya, itu mengkooptasi lembaga gereja. Dan, dari ceritamu tadi aku juga, kemudian ngeh juga, ternyata kooptasi itu hampir sama ceritanya bagaimana negara mengkooptasi partai politik, Hmm, ya. Nah, peristiwa kuda tuli itu kan dilatar belakangi oleh intervensi negara yang menolak Megawati menjadi ketua umum, iya, ya kan. Artinya kooptasi negara itu sudah kemana mana bukan cuma ke partai politik tetapi juga ke lembaga-lembaga gereja, ya, lembaga-lembaga keagamaan. Nah, itu yang saya pikir cukup cukup itu menarik tuh. ya, cukup cukup mengerikan juga ya ternyata, baik di bidang politik maupun di bidang keagamaan semua, hampir Iya, dikooptasi iya. oleh Ja negara. jadi gini, eee, peristiwa HKBP itu sebetulnya menarik ya, karena itu jadi, bibit-bibit awal reformasi sebetulnya. Iya, Dan, iya. menurut saya dalam kasus HKBP itu Soeharto gagal karena Skenarionya tidak ya jalan ya? skenario tidak jalan. Artinya kan terjadi perpecahan gitu ya. Artinya apa, kelompok yang tidak dikehendaki Soeharto, Mhm, yang punya massa juga, mhm. nggak bisa dikendalikan gitu. Jadi itu perlawanan itu, terus terjadi meskipun sebenarnya bentrok di antara mereka ya. Tapi maksud saya begini, sebelum HKBP, eee, kasus HKBP ya, Iya. sebetulnya kan, Soeharto ya, itu relatif lebih kuat. Mhm, Dia mhm. mampu menghentikan dan mampu eee apa namanya ya, ya menghentikan, suara-suara protes Iya, itu. setiap upaya perlawanan. Iya, setiap setiap upaya perlawanan itu Mhm. berhenti dia. Jadi dia Bisa enggak, diredam semua. dia diredam Mhm. semua. Nah, dalam kasus KBP itu tidak terjadi. Meleset. Ya, Iya, bahwa betul dia mengganti, pimpinannya, iya, Eporusnya dengan Eporus. orang Mhm, yang dia kehendaki ya lewat, lewat, kooptasi, sidang dan lain-lain iya, itu. iya. Iya, tapi, dia nggak berhenti, gitu. Kelompok yang disitulah sebetulnya titik awal Mhm. perlawanan, rakyat ya terhadap, Kooptasi itu dilawan. ya Ya. kooptasi itu ya Mhm. itu titik awal perlawanan rakyat terhadap, terhadap Soeharto yang nggak mampu dia hentikan. Iya, iya. Memang, ekspresinya dia bentrok Mhm, horizontal di antara mereka, tapi mhm. maksud saya gini, orang yang dikooptasi, orang yang ditindas itu Mhm. tidak berhenti melawan, Iya, itu iya. meskipun banyak korban. Dan Nah, itu kemudian itu menjadi menginspirasi gerakan yang lain. betul, itu Oke. itu yang terjadi sama dengan ketika, PDI mau diambil alih, Iya, Mega iya. nggak dia Mhm. kehendaki. Iya. Mau diganti Suryadi kalau nggak Ya, salah waktu itu sudah ya. diganti Suryadi, Iya. gitu ya. Tapi, Mega dengan, yang paling penting sebenarnya orang-orang yang mendukung Mega, gitu ya, Mhm, kelompok PDIP atau rakyat yang mendukung Mega lewat lewat PDI waktu mhm. itu tidak terbasmi, tidak berhenti dia. Jadi Iya. spirit perlawanan itu malah tetap Mhm. terpelihara. Iya, iya. Nah, peristiwa, 27 Juli itu kan, 96 kan, Iya, 96. Mhm. 96. Nah, peristiwa Menjelang KBP pemilu itu ya? 90-an. Iya.
90-an dan itu berlangsung cukup Lebih lama. awal dia ya. Lebih awal dari situ. Jadi titik-titik perlawanan perlawanan terhadap rezim itu sudah terpelihara lewat kasus AKBP. Mungkin sebelumnya ada kasus Gus Dur di NU ya, Oh ya, yang Muktamar Cipasung itu, yang Soeharto tidak menghendaki Gus yang Dur jadi gitu ya. Tapi di NU itu tidak seperti AKBP, gitu ya. Karena meskipun banyak yang protes, tapi dia enggak dia diam dia. Dia diam, tidak ada konflik yang mempertahankan Gus Dur. Tidak sesengit HKBP. Kalau HKBP sengit karena berantem jemaat-jemaat yang ada di bawah itu berkelahi terbelah dua lalu berantem sekian lama kan. Gitu. Nah, menurut saya itu di situ Soeharto gagal. Lalu sambung dengan PDI, jadi benih-benih itu sudah ada. Itulah kemudian diteruskan oleh mungkin menginspirasi gerakan perlawanan. Bagi saya melihat itu ada hubungannya karena kan sebelumnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap Soeharto itu mampu dibungkam. Betul. Ya, bahwa orang tetap melawan secara senyap tapi dia nggak terbuka. Nah, kasus AKBP ini terbuka. PDI ini terbuka juga. Sampai mimbar bebas berhari-hari ya. Ada sebulan kalau nggak salah mimbar bebas itu. Yang kemudian dibubarkan secara paksa itu. Oke, yang waktu dirimu ada di TKP pada saat 27 Juli itu, situasinya seperti apa? Seberapa menyeramkan waktu itu? Ya, sebetulnya awalnya ini seperti rame-rame aja ya. Ya kan, ada rame-rame. Kan sudah sudah hampir sebulan lah terjadi di situ dan orang ngumpul ya. Tapi 27 Juli itu memang agak banyak yang kumpul. Ada di kantor PDIP-nya, tapi sampai di Megaria, di perempatan Megaria itu memang masa banyak. Gitu ya. Kumpul di situ, unjuk rasa, titik kumpul, unjuk rasa. Karena kan kalau kita ingat waktu itu, memang makin hari makin banyak orang yang datang ke ke kantor PDI itu. Gitu. Jadi memang makin lama makin ramai. Baik anggota PDIP maupun cuma sekedar simpatisan semua kumpul di situ. Rakyat datang banyak, lalu waktu itu seingat saya memang agak banyak. Memang sudah ada isu pembubaran. Sudah ada isu, berapa hari sudah ada isu pembubaran ketika itu seingat saya. Tidak kita bayangkan bahwa cara pembubarannya akan memakan korban. Tapi begini, justru karena isu pembubaran itu membuat orang banyak kumpul. Makin dilawan. Iya, makin banyak kumpul. Jadi seingat saya 27 Juli itu memang orang sampai ke perempatan Megaria itu. Bayangkan dari PDI itu sampai ke situ masanya di sepanjang jalan. Nah, saya ada di Megaria itu di posisi dulu ada bank BII di situ. Nah, saya di gapuranya dia ada melihat situasi melihat dari situ. Memang lihat-lihat aja sejak pagi gitu. Sejak pagi. Lalu dan ya kan ada orang orasi, ada biasa itu banyak orasi mimbar bebas. Jadi kelompok yang orasi itu memang sudah banyak. Ada yang di dalam, tapi ada juga yang di luar. Dan masa waktu itu memang masa rakyat tuh. Ada mahasiswa, ada aktivis dan masyarakat pada aktivis umumnya. mahasiswa juga kumpul di sana juga. Aktivis mahasiswa, tapi memang belum spesifik dia. Belum spesifik mahasiswa seperti 98 misalnya. Nah, sore kalau setelah siang itu tiba-tiba saja dari arah kantor PDI itu massa berlarian. Saya memang tidak ada di titik itu, tapi saya ada di perempatan Megaria itu lihat-lihat dan orang berhamburan lah, teriak-teriak apa segala macam gitu ya, lari lah. Nah, berarti sebetulnya itu sudah diserbu masuk ya? Iya, sebetulnya kan gini, kalau saya waktu itu sudah sering terjadi, tiba-tiba enggak gitu ya. Enggak gitu. Nah, kali ini loh makin dekat kok
ini makin brutal itu. Semua yang Mhm. semua orang yang ditemui itu memang dibabat Iya. habis gitu ya. Beda dari yang kemarin-kemarin Ya, ya. beda dengan yang Mhm. kemarin. Yang kemarin-kemarin kan rame-rame setelah itu, oh iya enggak rupanya Ya, kan ya, gitu, balik ya, lagi. Ini ya. enggak gitu ya. Seorang udah berjatuhan dan kelihatan tembakan gas air mata, Mmm, kemudian mhm. dengan senjata waktu itu juga Lebih serem lah pakai gitu waktu ya. itu ya. Menyeramkan sekali. Mhm. Ya, saya juga akhirnya ikut lari, seperti yang tadi saya bilang. Saya ini lari ke arah proklamasi, Mhm, masuk ke kampus, mhm. tapi pas masuk ini, ini bahaya nih, saya keluar lagi gitu. Bisa nggak keluar tuh. Ya, dan setelah itu masa yang ada yang lari kan, ada yang lari ke dalam bawa rel ke dalam itu. Kemudian ada yang Mmm, lari ke arah mhm. ke arah Cikinity sana. Iya. Ada yang lari ke arah Salemba lewat Mhm, jalan mhm, Diponegoro gitu ya mhm. ke YLBHI dan lain-lain ya, ke arah Cipto itu. Ada yang lari ke proklamasi, saya ikut lari ke proklamasi. Nah, masa waktu itu memang orang langsung marah ya, kemudian Iya. lakukan pembakaran-pembakaran karena itu di Mhm. sekitar Salemba ada yang dibakar, sampai gedung Departemen Pertanian itu Iya. dibakar di situ. Mhm, Kemudian di Jalan Proklamasi juga beberapa dibakar gitu ya, mhm. termasuk yang di jalur eee eee, kantor Tempo di situ Tempo, ada ya, beberapa iya, yang dibakar tuh, iya. rumah, toko, dan lain-lain ya. Mhm, mhm. Itu di Jalan Salemba juga banyak ya, karena yang ke arah dari Diponegoro itu ke kiri ke arah Senen itu ada beberapa bangunan dibakar, Iya, yang iya. ke kanan juga ke Ikut arah hangus juga. Kampung Melayu juga banyak yang dibakar Mhm. itu. Iya. Nah itu memang yang bakar massa ya, kita nggak tahu lagi siapa itu, Iya, tapi sudah bercampur ya baur sudah lah ya. bercampur gitu ya. Mungkin juga ada Para pelaku yang dan aparat juga betul, ada yang pakai baju provokator di sipil situ. kan. Tapi memang waktu itu menyeramkan betul karena tindakan aparat ketika itu memang sudah sangat brutal ya. Iya, iya, Saya lihat iya, lihat sendiri tuh. iya. Itu saya lihat sendiri dan akhirnya harus lari juga karena Mhm. ngelihat brutalisme yang begitu sadis Iya, terjadi ya. iya, Itu orang diinjak-injak, orang dipukul pakai pentungan, di iya. samping itu gas air mata Mhm. bertebaran di Sangat chaos mana-mana waktu itu gitu ya. situasinya. Nah, oke, kita kita, nanti lanjut obrolan kita, kita break dulu. Sebetulnya reformasinya tadi saya bilang ini nggak bisa 98 saja. Itu ada Iya, peristiwa ada HKBP rangkaian, gitu iya, ya, ada iya. peristiwa PDI atau Mhm, ada peristiwa iya, Gus Dur Cipasung, mhm. dan puncaknya itu adalah 98 98, ketika mhm, kekecewaan masyarakat iya. Itu itu akumulasi dari akumulasi dari rangkaian-rangkaian seluruh sebelumnya kan? kekecewaan itu nggak Mhm, bisa lagi dibendung. Reformasi itu memakan korban banyak dan mhm, kita yang hidup di era seperti sekarang ya, iya. itu harus melihat itu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam sejarah bangsa ini.